Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita di kitab Fawaid sampai pada bahasan yang ke-20 dari bahasan tentang Al-Quran, yaitu tentang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Pada bahasan sebelumnya, Ibnu Qayyim menyajikan bahwa karunia Allah itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah karunia Allah yang paling besar. Dan karunia ini melahirkan rahmat, yaitu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan Allah mengatakan di Al-Quran bahwa Al-Quran itu syifa lima fis sudur. Berarti Al-Quran akan melahirkan obat dari penyakit-penyakit hati. Jadi sekali lagi, ya ibu-ibu perhatiin bahwa karunia Allah, karunia itu artinya adalah Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Berarti bila seseorang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan sunnahnya, petunjuk Rasulullah SAW, berarti dia akan mendapatkan rahmat, yaitu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Al-Quran dan petunjuk Rasul ini, sunnahnya, akan menjadi obat dari semua penyakit hati. Saat itu dia akan mendapatkan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia. Ya, itulah namanya hidup bahagia. Di sini kembali Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna dari surat Al-Anfal pada ayat yang ke-24, yaitu pada firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya sudah menyeru kalian semua. Lima yuhyikum, atas sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Di sini Allah mengatakan, di sini Allah memerintahkan kita untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW. Memenuhi, mendengarkan, mengamalkan seruan Allah dan pula seruan Rasulullah SAW. Kalau kita mengamalkan seruan ini, maka disitulah ada kehidupan. Jadi kembali di sini beliau menyoroti masalah kehidupan yang hakiki, hidup yang sebetulnya, mengomentari kebahagiaan dalam kehidupan ini. Bagaimana kebahagiaan itu bisa diperoleh. Nah, inilah yang akan kembali beliau sajikan setelah sebelumnya beliau menyajikan tentang makna dari karunia dan rahmat. Ya, karunia adalah Al-Quran dan Sunnah, rahmat itu adalah nikmat. Nah, kembali di sini menyajikan bahwa hidup yang sebetulnya ketika kita memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu rasulillah. Mabad. Berkata penulis Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bab 20, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. 1. Kewajiban memenuhi seruan Allah dan Rasul.
Ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari firman Allah di atas. Salah satunya ialah kewajiban memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Kehidupan yang bermanfaat hanya dapat diperoleh dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak memenuhi seruan tersebut pada hakikatnya ia tidak memiliki kehidupan. Meskipun secara fisik dia hidup, namun kehidupannya tidak lebih baik daripada binatang yang paling hina. Atas dasar itu, kehidupan yang hakiki dan baik bagi manusia adalah kehidupan yang dijalani dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, lahir maupun batin. Mereka yang menjalani kehidupan demikian adalah orang-orang yang tetap hidup sekalipun jasad mereka telah mati. Sementara yang lain, yaitu orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasul, mereka dianggap telah mati sekalipun jasad mereka masih hidup. Sungguh, orang yang hidupnya paling baik adalah orang yang berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua seruan Rasulullah itu mengandung kehidupan. Karena itulah siapa saja yang mengabaikan sebagian seruan beliau, maka ia akan kehilangan kehidupan sekadar bagian yang diabaikannya. Sebab perolehan kehidupan yang hakiki itu bergantung pada seberapa banyak seseorang melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai penggalan firman Allah yang disebutkan pada awal pembahasan ini, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, Mujahid berkomentar, maksudnya adalah kehidupan untuk melaksanakan yang hak atau kebenaran. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan memenuhi seruan Allah? Tentu seruan Allah adalah Al-Quran. Memenuhi seruan Rasulullah SAW. Tentu seruan Rasulullah SAW adalah petunjuknya. Berarti memenuhi di sini maknanya adalah mempelajari dan mengamalkan. Mempelajari apa yang Allah firmankan berupa perintah dan larangan, berupa halal dan haram, berupa membenarkan apapun yang Allah beritakan di dalamnya tentang iman kepada Allah, iman dengan hari akhir. Begitu pula memenuhi seruan Rasulullah SAW artinya mempelajari petunjuknya yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, yang berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan perintah dan larangan. Mempelajari itu semua dan mengamalkannya. Nah, ketika mengamalkannya di situ, maka itulah kehidupan yang hakiki. Berarti orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah, berarti dialah orang yang hidup yang sebetulnya. Seberapa besar kehidupan dia tergantung pada seberapa besar dia belajar dan mengamalkan. Disitulah letak kehidupan dia. Jadi kalau belajarnya kecil sedikit, mengamalkannya sedikit, berarti dia hidupnya juga sama seperti itu. Berarti kalau dia rajin mempelajari dan mengamalkan, berarti itulah kehidupan dia yang sebetulnya besar. Bahkan lawannya, kalau dia tidak mau mempelajari Quran, Sunnah Rasulullah SAW, tidak mau mengamalkan keduanya, berarti sebetulnya dia tidak memiliki apa? Kehidupan. Berarti dia jasad tanpa ada kehidupan. Nah, itu yang disebut di surat Thaha apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka hidupnya dia itu dhanka, sempit. Ya, sempit inilah yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan dia tidak lebih baik daripada binatang. Ini bahasa beliau nih, tidak lebih baik dari binatang, orang yang berpaling dari Quran dan sunnahnya. Kemudian beliau pun mengatakan orang yang berpaling dari Al-Quran dan sunnah, mereka menjalani kehidupan seperti orang-orang hidup, seperti orang-orang yang tetap hidup sekalipun jasad mereka telah mati. Jadi mereka ini hidup
tetapi sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang mati. Apanya yang mati? Hatinya. Karena dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Jadi wajar kalau Allah mengatakan di Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari-hari itu ada wajah yang penuh dengan cahaya dan ada wajah yang gelap gulita. Ibnu Abbas mengatakan wajah yang cerah ceria adalah mereka yang mengamalkan sunnah. Wajah yang hitam adalah mereka yang jauh dari sunnah dan hidup dengan syirik dan kebid'ahan. Berarti dia tidak ada kehidupan. Nah, yang menarik di sini, Ibnu Qayyim mengatakan orang yang mengamalkan Quran dan sunnah, dialah yang hidup di dunia dan dia pun akan terus hidup walaupun jasadnya telah wafat. Apa maksudnya? Ya, pahalanya dia akan terus mengalir. Itu yang disebut dengan walahum ajrun ghairu mamnun. Dia dapat pahala yang terus mengalir. Pahalanya dia akan ada terus. Ya, pahala dia akan terus ada. Dengan kemuliaan Al-Quran dan Sunnah yang telah dia amalkan. Tapi mereka yang menjauhinya hidup di dunia padahal dia sudah mati. Dan ketika dia mati, tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadikan dia hidup. Ya. Nggak ada pahala yang hidup. Maka dia mati dunia dan akhirat. Waliyahudzubillah. Sekali lagi para jemaah, bahasan ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan orang yang belajar Quran dan Sunnah. Kemuliaan dan keutamaan mereka yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dan jauh dari perbuatan syirik dan bid'ah. Ini keutamaan mereka. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan tentang pendapat para ulama salaf sebelumnya tentang makna dari ayat ini. Fadhal. Qatadah menafsirkannya, kehidupan yang dimaksud adalah Al-Quran, karena di dalam kitab ini terdapat petunjuk kehidupan, keyakinan, keselamatan, serta perlindungan di dunia dan akhirat. As-Sudi menjelaskan maksudnya adalah agama Islam, sebab Islamlah yang membuat seseorang hidup kembali setelah mengalami kematian karena kekufurannya. Ibnu Ishaq dan Urwah bin Az-Zubair mengatakan dengan lafaz Urwah, kehidupan yang dimaksud ialah perang. Sebab dengan perang inilah Allah menjadikan kalian mulia setelah sebelumnya hina dan kuat setelah sebelumnya lemah. Dengan perang ini pula Allah melindungi kalian dari musuh-musuh kalian setelah sebelum kalian tertindas oleh mereka. Semua penafsiran di atas bermuara pada suatu makna, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Nah, ini kesimpulannya. Jadi memenuhi seruan Allah dan Rasulnya berarti apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik secara lahir, yaitu fisik, perbuatan fisik, ibadah fisik, ya, maupun muamalah, maupun akhlak. Lahiriah, lahiriah maupun batiniah. Lahir yaitu fisik, seperti ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, atau akhlak, pergaulan atau yang disebut dengan muamalah dengan sesama manusia. Muamalah berarti maksudnya di sini apa? Apa muamalah di sini? Muamalah ini apapun bentuk interaksi kita dengan manusia. Seperti apa? Menikah, jual beli, berhubungan sosial dengan masyarakat. Ya. Jadi apa namanya? Memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Sebentar. Memenuhi apa? Ini gede banget ini. Terus diacak-acak sama anak-anak ini.
Iya ini. Hmm. Jadi apa? Memenuhi seruan apa? Allah dan Rasul. Maknanya apa ini? Maknanya adalah melaksanakan, simpelnya aja. Melaksanakan apa? Melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah SAW di sini ada dua. Ada yang bersifat apa? Lahir. Lahir ini apa? Lahir ini ada dua. Bisa ibadah, bisa apa? Muamalah. Ya. Muamalah itu apa? Maaf. Muamalah apa muamalah? Berarti ibadah ini hubungan dengan Allah. Sedangkan muamalah hubungan dengan manusia. Interaksi dengan manusia. Interaksi dengan manusia ini bisa berupa jual beli, ya kan? Bisa berupa apa? Pernikahan, bisa berupa interaksi apa? Sosial. Nah, semua ini tetap harus melaksanakan apa? Sunnah, ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir. Kemudian yang kedua beliau sebutkan batin, ya kan? Batin ini maksudnya berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan berkaitan dengan hati. Ya, ini yang berhubungan dengan pokok-pokok keimanan. Ya, pokok-pokok iman. Nah, semua ini kita harus kembali apa? Melaksanakan tuntunan apa? Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah dua inilah yang akan melahirkan apa? Inilah lahir apa? Kehidupan. Yang disebut pula di dalam ayat yang lain, hidup ini adalah apa? Cahaya. Nah, Allah waliyul ladzina amanu apa? Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Berarti kegelapan di sini apa sebetulnya? Ya, berpaling dari Quran, sunnah, gelap dia. Walaupun dia hidup, melek, matanya sehat, 100% sehat, tapi gelap gulita. Berarti apa fungsi penglihatan dia? Ada fungsinya? Nggak ada, dia hidup di gelap gulita kok. Dia hidup tapi mati sebetulnya. Telinganya sehat, tapi hidup di tengah hutan yang sepi, dia gelap, nggak dengar suara apa-apa. Fungsi nggak telinganya? Tidak. Dia hanya melihat, mendengar apa yang sesuai dengan hatinya aja. Dan ini orang hidup tapi sebetulnya dia mati, jamaah. Jadi sama kan dengan penjelasan kita di pertemuan yang sebelumnya. Ya kan? Sebelumnya kita mengatakan apa? Al-Quran dan Sunnah itu isinya apa? Penjelasan, petunjuk, nasihat. Inilah yang disebut dengan apa? Karunia. Ya kan? Lalu kalau kita amalkan akan melahirkan nikmat.
Maka inilah obat dari penyakit hati. Jadi saat itu dia hidup bahagia. Sebelumnya kita menyebutkan tentang konsep iman itu adalah apa? Syukur dan sabar. Syukur itu tauhid, berarti ini urusan apa? Hati, batin, ya kan? Berarti apa? Ini makna apa? Batin. Paham tidak? Ini adalah batin. Sabar, menjalani hawa, menjauhi hawa nafsu. Berarti di sini apa? Fisik. Nah, keduanya inilah kalau kita syukur dan sabar, maka inilah yang namanya apa? Hidup, jemaah. Nah, makanya ini adalah satu alur semuanya. Ya. Ini adalah satu alur semua. Bahwa memenuhi seruan Allah dan Rasul itu adalah melaksanakan apa? Sunnahnya. Lahir maupun batin. Inilah hidup. Lahum qulubun la yaqiluna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka yang berpaling dari Quran dan Sunnah, mereka itu punya hati, tapi hati mereka tidak dipakai untuk memahami kebenaran. Berarti berpaling dari apa? Berpaling dari apa? Dari seruan. Berpaling dari seruan ini melahirkan apa? Ya? Melahirkan lahum qulubun la yaqiluna biha. Apa artinya? Punya hati, tapi apa? Tapi tidak dipakai untuk apa? Untuk memahami. Memahami apa yang dimaksud di sini? Ya seruan. Ya. Terus lahum apa? Lahum qulubun la yaqiluna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga. Tapi apa? Tapi tidak dipakai apa? Tidak dipakai mendengar. Mendengar apa? Hah? Mendengar seruan Quran dan Sunnah. Yang didengar apa selama ini? Bisa syubhat, ilmu yang rusak, bisa syahwat. Sehingga kalau diajak untuk mendengarkan Quran dan Sunnah, nggak mau dia, dimusuhi, diperangi, bahkan ada yang ditutup masjidnya karena kebiasaan dengerin dangdut. Jadi lahum adhanun la yasma'una biha. Telinga. Terus walahum apa? A'yunun apa? La yubsiruna biha. Jadi punya apa? Punya mata. Tapi apa? Tapi tidak dipakai apa? Melihat. Berarti mereka berada di mana? Mereka berada dalam zulumat. Apa? Zulumat. Zulumat ini apa? Kegelapan. Kegelapan.
Tapi bahasa Al-Quran tajam. Ulaika, mereka ini siapa sebetulnya? Ulaika kal an'ami balhum apa? Adal. Mereka seperti apa? Seperti binatang. Binatang apa? Ternak. Bahkan apa? Bahkan lebih sesat lagi dia. Subhanallah ya. Jadi mati nih hidupnya sebetulnya. Makanya doa yang mulia apa? Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allahu akbar. Oke, kita lanjutkan. Beliau lebih tajam lagi nanti pembahasan semakin kesini dia. Semua penafsiran di atas bermuara pada satu makna, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Al-Wahidi menyatakan mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa makna firman Allah lima yuhyikum kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu adalah jihad. Pendapat ini pun ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dan dipilih oleh sebagian besar pakar ilmu tentang makna lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Al-Farra menerangkan maksudnya penuhilah seruan Rasulullah SAW apabila dia mengajak kamu untuk menghidupkan urusan agama kamu, yaitu dengan cara memerangi musuh kamu. Dengan kata lain, Islam hanya dapat dikuatkan dengan cara berperang dan berjuang. Jika kaum muslimin meninggalkan jihad, niscaya mereka akan menjadi lemah. Akibatnya musuh semakin berani menindas mereka. Aku pun berpendapat bahwa jihad adalah salah satu perintah Rasul paling penting yang dapat memberikan kehidupan bagi umat Islam, baik di dunia, di alam barzakh maupun di akhirat kelak. Di dunia, karena kaum muslimin akan menjadi kuat dan mengalahkan musuh mereka hanya dengan jihad. Sementara di alam barzakh, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 169, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Robnya, mendapat rizki. Adapun di akhirat, karena keberuntungan yang diraih para mujahidin dan syuhada dalam kehidupan akhirat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Ibnu Qutaibah berkata, yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu adalah mati syahid. Sebagian ahli tafsir diantaranya Abu Ali Al-Jurjani mengartikan kalimat lima yuhyikum dengan surga. Sebab surga adalah tempat kehidupan yang hakiki. Di dalamnya terdapat kehidupan yang kekal dan baik. Pada hakikatnya, ayat tersebut mencakup makna-makna dan tafsiran-tafsiran yang telah disebutkan sebelumnya. Karena iman, Islam, Al-Quran, dan jihad sama-sama dapat memberikan kehidupan yang terbaik untuk hati. Dan kesempurnaan hidup yang sesungguhnya hanya terdapat di surga. Jadi Rasulullah menyerukan kepada iman dan surga, dan itu artinya beliau SAW menyeru kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Paham maksud arah bahasan yang terakhir ini. Bila ingin merinci setelah membuat gambaran umum di depan bahwa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu adalah kehidupan. Seperti apa? Nah, beliau mulai dirinci di situ. Tentu perintah Allah dan Rasulnya yang paling tinggi kedudukannya adalah jihad, berperang. Pasti, karena di dalamnya di situ ada menegakkan Islam. Kemudian disebutkan pula di sini adalah apa? Tentang iman. Berarti apa? Mempelajari pokok-pokok keimanan. Itu adalah batin. Kemudian Islam berarti lahir mengamalkan semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Jadi beliau berusaha untuk mengurai apa yang dimaksud dengan seruan Allah dan seruan Rasulullah SAW. Ini biasa Imam Ibnu Qayyim seperti ini metodenya di dalam buku-bukunya. Yaitu apa? Habis membuat gambaran umum, biasanya di bawah itu beliau terus kayak gentong gitu biasanya. Jadi pertama dikasih kecil sama beliau, gambaran kecil, habis itu
orang diajak masuk ke lapangan gitu ya. Makanya kalau nggak paham metodologi yang beliau sajikan dalam bukunya, kadang orang puyeng ini ngomong kemana ini maksudnya gitu ya, kemana-mana gitu kan. Padahal penjabaran yang dibawa-bawa ini apa mengurai dari yang dijabarkan, yang disebutkan di atas secara apa global. Faham maksudnya? Oke, bawahnya terus. Dua, kebutuhan manusia terhadap dua macam kehidupan. Ini semua rincian loh ya dengan konsep yang di atas. Ya, di rincian. Bahwa sekali lagi mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itulah kehidupan. Intinya di situ. Secara umum sebenarnya manusia butuh kepada dua macam kehidupan, badan dan hati. Dengan kehidupan badan atau jasmani, seseorang dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya, sehingga ia akan mengutamakan yang bermanfaat daripada yang berbahaya. Maksudnya badan di sini kebutuhan akan fisiknya dia, badan yang sehat. Gitu, maksudnya gitu. Kalau badannya sehat, kita bisa memahami bahwa mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang bahaya. Kenapa? Badan saya sehat. Badan sehat, kita bisa merasakan mana yang enak, mana yang nggak enak. Disitulah orang bisa hidup nyaman karena badannya sehat. Ibarat orang mengatakan kalau badan sehat sih nasi anget sama apa? Sama sambal tempe, apalagi ada kerupuknya. Wah enak jamaah. Kenapa? Karena badannya sehat. Nah ini maksud beliau. Terus. Tiap kali kehidupan badan ini berkurang, ia akan merasakan kepedihan dan kelemahan sesuai dengan kadar kekurangannya. Lihat, setiap kali badan kita berkurang, ia akan merasakan kepedihan dan kelemahan. Badannya kurang, berarti ada aja yang kurang dari kenikmatan. Ya kan? Kalau sudah menurun, berkurang kenikmatannya. Sudah mulai kurang kan, mulai dirasakan kan. Kalau sudah umur 40 ke atas sudah mulai berkurang, umur 50 sudah mulai apa? Berkurang dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu, kehidupan orang yang sedang sakit, sedih, susah, resah, takut, miskin dan terhina tidak akan sama dengan orang yang terbebas dari kondisi-kondisi tersebut. Ya. Jadi orang yang sehat fisiknya tenang, nah ini pasti dia akan bahagia. Tapi kalau dia sakit, ketakutan, galau, dikasih makanan yang paling enak pun dia akan merasa apa? Nggak enak. Disuruh tinggal di rumah yang paling mewah pun dia akan merasa tertekan. Dikasih kendaraan yang super mewah pun dia akan gerutu. Ya kan? Dia akan merasa tidak enak. Kenapa? Karena memang aslinya fisiknya dan mentalnya lagi sakit. Gitu. Ya, terus? Adapun dengan kehidupan hati atau rohani, seseorang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara penyimpangan dan jalan yang lurus, serta antara petunjuk dan kesesatan. Sama pula dengan hati. Hati ini abstrak, ya kan? Kesehatan hati. Kesehatan hati tentu maksudnya bukan hati yang ada di dalam fisik, bukan, itu fisik. Kalau sakit hati ya larinya ke dokter. Kalau itu berupa apa? Fisik. Tapi yang dimaksud di sini bukan fisik, tapi di sini adalah ruhi, rohani. Ya, kalau hatinya sakit, berarti dia tidak bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Dia menganggap musik itu ibadah, sehingga ketika diajak ke pengajian dianggap memecah belah. Kan repot jemaah. Dia tidak bisa membedakan antara syirik dengan tauhid. Diajak bertauhid dianggap tidak memuliakan wali, karena dia menganggap syirik itulah bentuk ibadah yang mulia. Dia tidak bisa membedakan antara bid'ah dengan yang sunnah. Diajak ke sunnah dianggap ini mengajak kepada perilaku ekstrim, memecah belah masyarakat. Ya karena memang rohaninya, hatinya lagi apa?
sakit, dia lagi sakit. Saat itu dia tidak bisa membedakan sudah antara teh manis dengan teh pahit. Karena memang semuanya bagi dia sudah pahit karena lo memang sakit gitu kan. Fadal, lanjutin. Sehingga ia lebih memilih yang hak dari yang batil dengan segala kondisi, dalam segala kondisi. Kalau dia sehat, ya dia bisa tahu lah. Oh ini teh pahit, ini teh manis. Oh ini teh murahan, apa ini teteh. Dia bisa bedain itu. Teteh mana sih? Mulai. Ya. Jadi ya karena memang sehat gitu kan. Tapi kalau sudah nggak sehat, ya cuman ngomong doang bu, gitu loh. Udah tafsirin sendiri deh. Jadi begitulah kalau hati orang sehat dengan iman, sehat dengan apa? Al-Quran. Yang tadi di atas kan, sehat. Berarti dia belajar Quran, belajar sunnah, menyembuhkan syifa lima fis sudur, menyembuhkan penyakit-penyakit hatinya. Makanya Allah bilang, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka. Berarti sehat. Di situ dia bisa membedakan mana syirik, mana tauhid. Dia bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, mana pengajian yang benar, mana pengajian yang dikemas dengan dangdut. Juga kita orang tahu sebetulnya. Kenapa? Karena di hatinya masih ada yang sehat gitu loh. Nah inilah pentingnya menjaga kesehatan apa? Hati. Ya terus. Dengan kata lain, kehidupan rohani ini memberikan manusia kekuatan untuk membedakan mana hal yang bermanfaat dan mana pula hal yang bermudarat. Dari segi pengetahuan, kehendak, dan amal perbuatan. Kehidupan hati ini juga memberikan kekuatan iman, kehendak, dan cinta pada kebenaran, serta menggugah perasaan marah dan benci terhadap kebatilan. Nah, disitulah akan muncul apa? Cinta terhadap kebenaran, benci terhadap kemungkaran, syirik, bid'ah, maksiat akan muncul. Kenapa? Sehat. Sebagaimana badan kita kalau sehat, ya kita akan benci sama penyakit. Kita akan mencintai sesuatu yang bersih, sehat, kita akan suka gitu loh. Sama ini semuanya. Makanya beliau menjelaskan bahwa manusia ini sebetulnya butuh sama dua ini, badan yang sehat dan hati yang sehat. Ya. Dia akan membedakan untuk, dan dia mau berkorban kayak orang pengen badan sehat, dia mau korban. Sebagaimana kalau orang yang mau hatinya sehat, dia akan korban. Dia mau berkorban apapun, dia mau jemaah. Berobat ke sana kemari, mau. Yang penting badan saya sehat. Seperti itu juga, yang penting hati saya sehat, dia akan berkorban apapun dia lakukan untuk itu. Dan akhirnya dia pun akan menjadi ringan semua pengorbanannya itu gitu loh, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, kita dengarkan azan dulu.
Fadal dilanjutkan, tinggal 2 hari ini ya di sini. Perasaan dan kemampuan seorang manusia dalam membedakan mana yang manfaat dan mana yang mudarat, juga kecintaannya kepada perkara yang hak dan kebenciannya terhadap perkara yang batil, semua itu bergantung pada kadar kehidupan rohaninya. Allahu Akbar. Lihat ya, bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk, manfaat, madarat, cinta, benci, itu semua berpengaruh pada apa? Kesehatan hati. Kesehatan hati, bukan fisik. Kalau fisik, memahami manfaat, madarat, cinta, benci atas sesuatu yang berkaitan dengan fisik saja. Paham? Nah, fisik saja. Jadi kalau fisiknya sehat, hatinya nggak sehat, berarti yang dipandang hanya sebatas kebutuhan fisik. Makanya kalau sekedar memandang kebutuhan fisik, ya semua bisa. Kucing juga tahu mana yang baik, mana yang buruk buat dia. Ya kan? Burung yang pemakan daging, dia juga bisa bedain kok mana yang daging yang fresh, mana daging yang tidak fresh. Sama. Yang pemakan daun sayuran, dia juga bisa membedakan mana sayuran fresh, mana sayuran yang busuk, mana yang bukan makanan saya, mana yang bukan, dia tahu ya. Mana musuh dan mana kawan, dia tahu. Kalau hanya sebatas kebaikan itu hanya dilihat dari sudut pandang itu gitu loh. Tapi ternyata manusia ini butuh 2, jasadnya, fisiknya yang sehat, hatinya juga sehat. Kalau seseorang hatinya sehat, maka fisiknya juga akan sehat. Karena berapa banyak penyakit fisik itu lahir dari hati yang penyakit. Ya. Contoh, ini kisah nyata aja Pak. Ini kisah nyata. Si A kena serangan jantung. Dia kena serangan jantung, dia harus dioperasi bypass di rumah sakit jantung di Jakarta. Ini kisah nyata. Ketika dia datang ke rumah sakit jantung, ya dengan fisik umumnya orang lah. Ya down, takut, ada lah. Ya kan? Ada. Tapi masih dikatakan apa? Wajar. Dibawalah ke rumah sakit itu. Ketika sampai di rumah sakit, maksud dokter dan rumah sakit baik. Maksudnya, tapi dia tanpa mempertimbangkan hati psikis. Si pasien yang kena serangan jantung ini ditunjukin ruang operasi dan peralatan yang bakal dia jalani. Ini ruangan Anda, nanti Anda akan dioperasi di sini, Anda butuh peralatan ini itu. Operasinya berhasil. Tapi orang ini hidupnya antara hidup dan mati. Kenapa? Operasinya berhasil. Tapi berjalan saja dia nggak mau, nggak kuat, merasa nggak kuat. Habis down dia, mentalnya kena. Kena mentalnya dia. Jalan gemeteran, kayak kena penyakit apa itu? Kayak Parkinson. Padahal enggak. Mentalnya aja kena. Ya kan? Jadi berapa banyak orang yang seperti ini. Kena mentalnya, hatinya. Makanya banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa orang yang beriman itu bukanlah orang yang takut, bukan orang pula yang sedih. Ya. Dan itu dibahas sama Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di buku beliau yang kecil. Judulnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Apa? Sarana kehidupan yang bahagia. Kiat agar hidup bahagia.
Disebutkan di situ bahwa iman dan amal saleh itu menghilangkan tekanan batin dan penyakit-penyakit psikis. Ya. Jadi orang yang iman itu orang yang kuat ya Pak. Apalagi kalau kita merujuk ke sejarah ya. Bagaimana mereka para sahabat itu hidup di zaman di mana dunia medis, pengobatan itu super tradisional. Tetapi apa yang mereka alami itu adalah kondisi yang tidak dialami oleh orang sekarang. Apa itu? Mereka berperang dengan luka-luka sekujur tubuh, robek-robek, bolong, patah, putus, bahkan bolongnya dengan diameter seukuran kepalan jari, tapi mereka masih bisa tegar, berjalan, melakukan aktivitas. Ya, Anda baca itu kisah apa yang terjadi pada perang Uhud dengan seorang perawat yang disebut perawat zaman sekarang namanya Ummu Aiman. Bagaimana Ummu Aiman mengobati kedua anaknya yang robek lubang gede di tubuhnya dengan hanya sekedar merobek ujung bajunya, kemudian kain itu dikepel-kepel, kemudian disumpelin di lubang bolong yang gede itu. Cuman begitu doang. Dan anaknya pun disuruh berperang kembali. Apa yang menjadikan kekuatan itu begitu dahsyatnya? Apa itu? Imannya. Iman jemaah. Ini iman luar biasa. Jadi benar Ibnu Qayyim bilang iman itu melahirkan kekuatan. Sekali lagi yang membuat orang kuat untuk rajin ke masjid, walaupun Bapak ini memang penyakit fisiknya stroke, tapi Bapak ini rajin ke masjid. Itu kuat walaupun beliau itu stroke gitu loh. Apa yang membuat kekuatan itu lahir? Iman walaupun badannya memang sakit. Tapi ada orang yang sehat walafiat sebetulnya dia sakit, ke masjid aja nggak mau gitu. Itu yang disebut dengan kekuatan. Kekuatan untuk beramal gitu. Jadi hatilah yang menjadi sumber ini segalanya. Ya, jangan fisik ya, karena komponennya akan berbeda. Baik, tinggal satu alinea ya. Hal ini persis seperti kehidupan jasmaninya. Dengan jasmani yang sehat, kepekaan inderanya terhadap sesuatu yang bermanfaat dan yang berbahaya menjadi lebih sempurna. Kecenderungannya terhadap sesuatu yang bermanfaat dan kebenciannya terhadap sesuatu yang menyakitkan juga semakin jelas. Dengan demikian, kemampuan dan kepekaan jasmani dan rohani itu sesuai dengan kadar kehidupan keduanya. Apabila kehidupannya mengalami kekacauan, maka kacau pula kemampuannya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Kalaupun ada semacam kemampuan untuk membedakan kedua hal tersebut, tetap saja ia tidak mempunyai kekuatan untuk lebih mengutamakan yang manfaat daripada yang mudarat. Kepekaannya tinggi. Sama kalau fisik kuat, ya kepekaan dia akan tinggi. Ya. Hari itu saya makan sama teman di restoran masakan Timur Tengah. Saya pesen makanan, dia nggak pesen makan. Anak nanya, nggak makan? Enggak Ustaz, anak belum lapar. Makan aja inti. Anak makan selesai, baru dia ngomong, Ustaz, anak tadi mau ngomong nggak tega, inti lapar banget kayaknya. Katanya. Kenapa? Anak ngelihat nasinya, ini kandungan lemak jenuhnya tinggi. Anda lihat inti lapar, tadi diemin aja deh katanya dia. Jadi kepekaan dia terhadap masakan itu apa? Tinggi, seperti emak-emak zaman dulu. Iya, ibu-ibu yang dia hanya sekedar mencium aroma masakan itu dia udah tahu bumbunya apa. Ya, nah zaman sekarang, wah enak deh. Kepekaan jemaah. Sama montir yang senior, dulu anak di pondok, di zaman saya dulu di Al-Irsyad dulu, mobil operasionalnya L300.
Itu ya. Lagi dipanasin di garasi sama sopir. Ada tamu ke rumah. Ke rumah mana? Ke rumah. Karena kalau mau masuk rumah mesti lewat garasi mobil pondok. Tanya, Ustadz, itu mobil pondok? Iya, bawa ke bengkel sekarang. Kenapa? Pengapian dan pembakaran mobilnya bermasalah. Nanti kena semua loh inti. Tahu dari mana? Suara mobilnya waktu di starter. Tuh kupingnya jamaah. Kan sehat gitu loh. Kita di starter, sopirnya yang starter bolak-balik juga kakak ngerti-ngerti. Nah, ini contoh kehidupan. Ya. Sama nelayan. Habis rapat capek di Cilacap, pesantren Imam Syafi'i. Duduk di tepi pantai. Nelayan baru muncul. Saya nanya, Pak, ada udang nggak? Nggak musim, Pak. Nggak musim. Bingung saya. Kalau mangga nggak musim kelihatan. Ini di tengah laut kagak musim. Kok sebentar Pak. Kok nggak musim? Iya Pak, anginnya lain. Ini anginnya ke sono, nggak bakal ada jenis ikan ini. Ayo Pak. Itulah kepekaan gitu loh. Punya kekuatan dia. Badan kita ini peka nggak gitu loh. Dengan apa yang ada di sekitar kita, makanan, minuman, manfaat, buruk. Sama, hati kita peka nggak? Ini maksiat, ini buruk, ini syirik, ini bau syirik, ini beda. Peka nggak kita di situ ya? Kalau nggak peka, ya berarti memang apa? Ya hidungnya dol gitu loh, apa hidungnya mampet gitu loh. Nggak bisa bedain antara bakar sate sama bakar ikan. Dia nggak bisa bedain tuh antara sambel sama yang lain kan. Ya hidungnya memang apa? Mungkin kena sinus kali itu orang. Sama lah di sini. Di sini banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara zikir bid'ah dengan zikir yang sunnah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid di kitabnya Tashih Doa, Koreksi Doa. Kenapa beliau menyusun buku koreksi doa? Di pengantarnya beliau mengatakan banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara zikir doa, zikir yang mengandung bid'ah, zikir syirik, doa syirik. Tidak bisa membedakan. Mana doa yang bisa terkabul, mana doa yang ditolak, udah nggak bisa bedain. Udah nggak ada kepekaan ke arah situ karena memang rohaninya apa? Sakit jemaah. Masa sate tempe dibilang sate kambing, ngaco aja. Ya. Ada anak-anak Jakarta dulu pertama kali naik mobil dulu nih. Waktu gempa Merapi, lewatlah Ungaran. Sate di pinggir jalan Ungaran kan gitu kan ya. Sengaja anak diem memakan sate. Yuk nih. Anak-anak kampung Melayu sini. Makanlah sate anak-anak Al-Fatah itu. Dia bilang, Ustadz, gede-gedenya satenya. Ya ente makan. Yang satu, oh enak empuk. Yang satu peka. Taruh. Anak diam aja. Dinyok makan. Ini bukan kambing katanya dia. Yang satu tahu, yang satu nggak peka. Dia tahu kalau ini sate sapi. Kalau begitulah hati roh. Ketika kita ilmu tak ada, amal terhadap sunnah, Quran dan sunnah tak ada, maka hati kita ini kena sinus jamaah. Yang nggak bisa membedakan mana bau syirik dan mana bau yang tauhid. Mana ketaatan, mana yang bid'ah. Akhirnya dipukul rata deh semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan apa? Hati. Ya, kesehatan hati ini yang penting nih. Makanya di Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala
Ini apa ini? Fisik ini. Mal, banun kan fisik. Yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim, arti yang selamat, sehat. Karena fisik ya akan mengalami penurunan, akan mengalami masa di mana fisik itu akan hancur dan binasa. Tapi ada satu yang akan terus hidup, yaitu qalbun salim, yaitu rohani yang sehat. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah nggak ada yang nanya. Ada yang ingin bertanya dari Ikhwan, Akhwat? Nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Ya, kita tunggu sebentar, barangkali ada yang masih mikir. Coba lihat mereka yang rohaninya, hatinya nggak sehat. Selalu mengatakan apa? Ini kan baik, masa begini aja nggak boleh? Mengomentari apa? Bid'ah. Ya kan? Ini kan baik, Mas. Anda aja yang nggak bener. Dia tidak bisa membedakannya itu. Syirik. Sama, mereka mengatakan ini kan bukti cinta kita sama wali-wali Allah. Dia tidak bisa membedakan untuk itu. Tapi ketika disentil, akan muncul gelinya itu ada. Geli, ada geli. Tapi sedikit sih, tapi ada gelinya, ada dia. Jadi hari itu saya pulang dari Pamekasan, Madura. Diantar sama supir Madura. Berdua doang di mobil. Ke bandara. Banyak bis-bis yang lalu lalang. Rombongan bis ke 10, 11, 12 begitu. Saya nanya, Kak, orang Madura kan manggilnya Kak. Ya bukan Bang. Kalau orang Jawa Bang. Kalau sini kan Kak. Ya sama. Kak, ini bis apa? Ziarah Pak Ustadz, katanya dia. Ziarah kemana? Kuburan wali Pak, katanya dia. Saya sentil dia. Oh jadi mereka itu mau minta-minta di kuburan. Geli dia. Tidak Pak. Minta-minta di kuburan itu syirik Pak. Geli dia. Ya kan? Mulai geli dikit dia. Lah terus ngapain? Kan minta sama Allah Pak. Bukan ke kuburan. Terus ngapain ke kuburan? Karena gelinya dikit. Ngapain? Di kuburan cuma nyari berkah, Pak. Ya, ada sedikit geli kan gitu kan ya. Tapi memang dikit gelinya. Begitulah jamaah. Ya. Jadi pentingnya perhatian kita terhadap kesehatan apa? Hati. Ini yang harus lebih diutamakan. Ada yang mau nanya? Tidak ada. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.